Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Riri Rengganis, SSM selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan seluruh penonton yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dan menonton tayangan ini dengan sehat walafiat. Yang kedua, mari kita ucapkan shalawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, karena berkatnya kita dapat terbebas dari zaman kebodohan. Nah, berdirinya saya di sini untuk menjelaskan dan memberikan opini mengenai apa sejarah dari bahasa Indonesia dan juga prospek bahasa Indonesia ke dalam bidang ilmu yang lain di masa yang akan datang. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Finanda Putra Budiansyah. Saya dari Pendidikan Matematika 2022 kelas D dan juga dengan NIM 22030174094. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di bab 15 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa apa sih? Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Hal ini ditentukan dalam Kongres Bahasa Indonesia II yang diadakan di Medan pada tahun 1954. Pada zaman itu, bahasa Melayu tidak hanya digunakan di Kepulauan Nusantara, namun hampir di seluruh Asia Tenggara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca. Nah, bukti-bukti dari bahasa Melayu sebagai asal dari bahasa Indonesia banyak ditemukan dalam bentuk prasasti dan juga kutipan-kutipan dari tokoh terdahulu. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 pada saat Kongres Pemuda yang diadakan oleh pemuda di seluruh Indonesia. Pada saat itu muncullah sebuah sumpah yang dinamai Sumpah Pemuda yang berisikan 1. Bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga adalah menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, kita seharusnya bangga karena pemuda yang terkenal dengan kecerobohannya, pemuda yang terkenal dengan stigma-stigma buruk, pemikirannya yang belum matang dan lain-lain, memiliki sisi positif, memiliki semangat juang, memiliki tekad yang tinggi untuk memberikan dan memunculkan sebuah ide bernama Sumpah Pemuda. Nah, kita sebagai pemuda zaman sekarang seharusnya bangga akan hal itu. Dengan cara kita harus berbahasa Indonesia yang baik. Kita harus berbahasa Indonesia yang benar. Kenapa sih bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa persatuan? Begini adalah logikanya. Jika kita sebagai suku Jawa ingin berbicara dengan suku Sunda, bahasa apa yang harus kita gunakan? Jika kita berbicara menggunakan bahasa Jawa, tentunya orang Sunda tidak tahu tentang bahasa Jawa. Begitupun sebaliknya, jika orang Sunda ingin berbicara dengan bahasa Sunda, maka kita pun tidak akan mengerti mengenai bahasa Sunda. Nah, salah satu jalan untuk menghubungkan antara kedua suku tersebut adalah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, dengan bahasa Indonesia, suku Jawa dan suku Sunda dapat berhubungan. Oleh karena itu, bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa persatuan. Nah, bahasa persatuan itu apakah cuma bisa diterapkan pada suku saja? Tidak. Bahasa Indonesia juga dapat diterapkan di bidang keilmuan. Salah satunya adalah bidang keilmuan yang sedang saya jalani dan pelajari di masa perkuliahan, yaitu mengenai pendidikan matematika, di mana program studi ini mempelajari matematika secara mendalam dan juga ilmu pendidikan secara penerapan. Bahasa matematika terlalu rumit dan sulit untuk dipahami oleh orang awam. Salah satu contohnya adalah mengenai pelajaran negasi
pada mata kuliah dasar-dasar matematika. Nah, misalkan diberikan sebuah pernyataan P dengan bunyi aku adalah calon presiden. Aku adalah calon presiden. Nah, itu adalah statement P. Misalkan kita harus ubah P tersebut menjadi negasi P. Bahasa matematikanya adalah bukan aku adalah calon presiden. Bukan aku adalah calon presiden. Nah, tentunya bahasa tersebut asing kan di telinga kita. Bahasa tersebut sangat tidak mudah dipahami oleh orang awam. Nah, disitulah pentingnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi krusial saat kita harus merubah bahasa matematika menjadi bahasa yang dipahami oleh semua orang. Bahasa tersebut berubah menjadi aku bukanlah calon presiden. Aku bukanlah calon presiden. Tentunya beda kan? Kita akan lebih memahami kalimat kedua yang sudah dirubah menjadi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan tidak hanya diterapkan dalam suku-suku atau lapisan masyarakat, namun bahasa persatuan juga bisa menyatukan bidang-bidang keilmuan. Selain itu, bahasa Indonesia juga dapat menjadi penyatu hubungan batin antara guru dan murid. Karena dengan bahasa, guru dapat mengetahui seberapa tingkat pemahaman murid terhadap apa yang ia pelajari dan yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu, bahasa Indonesia akan menjadi sangat krusial dan bahasa Indonesia akan menjadi bahasa yang terus digunakan selamanya di negara Indonesia. Sekian opini dan penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami dan dimaafkan jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.